Hai Sobat YouTube, kembali lagi di channel Klise Film, channel yang mereview film-film terkenal baik dari dalam maupun luar negeri, sesuai permintaan Anda tentunya. Oke, di video kita kali ini, kita akan mereview sebuah film epik roman dan bencana, diproduksi pada tahun 1997 dan disutradarai oleh James Cameron. Film ini bercerita tentang kisah cinta antara Jack dan Rose yang diperankan oleh Leonardo DiCaprio dan Kate Wilson, yang berasal dari status sosial yang berbeda di atas kapal terbesar pada masa itu, yaitu Titanic. Dan kemudian kapal tersebut tenggelam dalam pelayaran perdananya pada tanggal 15 April 1912. Ya, walaupun filmnya cukup jadul, tapi film ini juga dinobatkan sebagai film terlaris sepanjang masa selama 12 tahun. Mau tahu bagaimana sebetulnya perjalanan kisah cinta mereka berdua sampai akhirnya maut yang memisahkan mereka? Semoga kalian ini penasaran ya. This is where we first met. Pada tahun 1996, seorang pemburu harta karun bernama Brock Lovett beserta timnya menjelajahi bangkai kapal RMS Titanic untuk mencari sebuah kalung berlian berharga yang diyakini terkubur di dasar laut bersama bangkai kapal tersebut. Cari-cari dari atas, terus mereka masuk menggunakan robot untuk memburu harta tersebut. Sampai dia masuk ke sebuah kamar yang ternyata ada peti kemas di dalamnya. Peti itu ditemukan dan dibawa segera ke permukaan untuk dibuka. Sayangnya, peti itu tidak berisi harta karun berharga, tetapi hanya beberapa lembar kertas yang sudah hancur karena air laut. Penemuan tersebut salah satunya adalah sebuah lukisan seorang wanita yang tanpa busana bertanggal 14 April 1912 dan bertanda tangan JD. Lukisan itu menggambarkan seorang perempuan tanpa busana yang bersandar di sebuah kursi. Di lehernya terdapat sebuah kalung berlian yang mereka cari, yaitu Heart of the Ocean. Di tempat lain, Rose Dawson Calvert, seorang perempuan tua berusia 101 tahun yang sedang membuat pot, tiba-tiba mendengar di televisi kabar tentang penemuan lukisan tersebut. Rose tua bergegas menonton berita di CNN tentang penemuan lukisan tersebut. Dan dia langsung menghubungi Brock Lovett dan menanyakan soal Heart of the Ocean, meyakinkan Lovett kalau perempuan yang ada di dalam lukisan tersebut adalah dirinya. Lovett tertarik dan selanjutnya Rose ditemani cucunya, Lizzie Calvert, terbang ke lokasi penemuan lukisan tersebut. Lalu dia menceritakan lebih lanjut tentang pengalamannya di atas kapal Titanic. Sesampainya di sana, Rose tua sudah tidak sabar melihat penemuan-penemuan dari reruntuhan Titanic, yang pasti adalah lukisannya. Walaupun Rose tua diajak melihat animasi tenggelamnya Titanic, tetapi Rose merasa kejadiannya sedikit berbeda. Setelah itu, dia melihat lukisannya yang sudah sekitar 84 tahunan itu, dan teringat kembali akan masa lalunya ketika berada di kapal tersebut. Akhirnya, Rose tua pun bercerita dari awal kisah tenggelamnya kapal terbesar pada masa itu, yaitu RMS Titanic. Pada bulan April 1912, Rose yang pada saat itu bernama Rose David Bukater, yang masih berusia 17 tahun menaiki RMS Titanic sebagai penumpang kelas 1 bersama ibunya Ruth David Bukater dan tunangannya Caledon Nathan Hockley yang biasa dipanggil Cole, seorang pengusaha sukses di bidang industri tetapi sedikit sombong. Rose tidak mencintai Cole, tetapi dia dipaksa untuk menikahinya karena masalah keuangan dan kehormatan keluarga. Sebetulnya Rose sudah merasa ada yang aneh dengan kapal itu, tapi hanya dipendam dalam hati saja. Di saat yang sama, seorang laki-laki bernama Jack Dawson dan temannya Fabrizio memenangkan tiket kelas 3 dalam permainan poker dan ikut serta dalam pelayaran perdana Titanic dari Southampton menuju New York. Main-main dan menang. Tapi waktu tinggal 5 menit, Titanic mau berangkat. Wah, gercep dong Jack dan Fabrizio menuju ke tempat pintu masuk kapal. Lagi dikit doang, untungnya mereka diberikan masuk.
Dengan rasa bahagia, Jack dan Fabrizio bisa naik kapal mewah terbesar pertama pada masa itu. Terlihat penumpang mulai beres-beres di kamar mereka masing-masing, termasuk Rose yang menghias kamarnya dengan lukisan-lukisan. Itu kamar di kapal sudah kayak di museum ada. Di tempat lain, terlihat sang kapten dan kepala polisi bernama Murdoch berbicara dan menyuruh Murdoch untuk menambah kecepatan kapal. Karena mereka sudah memasuki lautan lepas dan hari masih cerah, Jack dan Fabrizio memanfaatkan dengan berdiri di depan kapal. Sambil melihat lumba-lumba berenang, dia berdiri dan sambil teriak-teriak. Nggak takut nyemplung apa di Jack? Setelah itu, pada saat makan bersama, Rose dimarahi ibunya karena merokok dan tidak sopan. Cewek kok merokok? Pasti tidak pernah baca bungkusnya ini. Rose seperti wanita kebajakan, dia langsung keluar dan pada saat yang sama Rose melihat Jack dari kejauhan. Pada saat Jack memandang Rose, salah satu temannya yang baru kenal di kapal, sebut saja Tommy, bilang ke Jack bahwa ente jangan ngarep dah sama tuh cewek. Kelas ente itu jauh bro, kata Tommy. Tapi Jack sudah memiliki perasaan khusus pada waktu itu. Oh, mungkin ini yang dinamakan cinta pada pandangan pertama. Malamnya, Rose tidak bahagia atas pertunangannya dan juga kehidupannya yang terkekang, memutuskan untuk bunuh diri dengan cara terjun dari buritan kapal. Buritan itu bagian belakang kapal ya. Jack yang sedang santai di sebuah kursi melihat peristiwa itu dan berhasil menghalanginya. Atas hal ini, dengan keberatan Cole mengundang Jack makan malam bersama mereka untuk keesokan harinya. Pada saat acara jamuan kelas 1 untuk membalas jasanya Jack. Do it. Well, you would have done it already. You're distracting me. Come on, try. Singkat cerita, Rose dan Jack menjalin persahabatan dan saling berbagi pengalaman serta kisah hidup mereka. Jack menceritakan petualangannya sebagai seorang pelukis, sementara Rose berbagi kisah soal keputusasaan dan penderitaannya. Jack ditolong oleh Molly, seorang janda konglomerat yang sangat baik hati. Dia meminjamkan baju untuk Jack karena dia akan masuk kandang singa. What are you planning to wear? You shine up like a new penny. Pada jamuan itu, Jack yang awalnya sedikit kikuk dan bingung, lama-kelamaan bisa beradaptasi dengan baik dan membuat tamu yang lain merasa terkesan dengan perjalanan hidup Jack. Ikatan mereka semakin kuat saat mereka melarikan diri dari jamuan makan malam di kelas 1 dan ikut serta dalam pesta para penumpang di kelas 3. Karena Rose memang ingin menikmati dunia yang bebas, akhirnya Rose dan Jack bersenang-senang di bawah. Tapi kesenangan mereka nampaknya diketahui oleh anak buah kesayangannya Cole, yaitu Lovejoy. So you wanna go to a real party? Besoknya, Rose dimarahi oleh ibunya dan Cole karena dia berpesta tanpa izin, apalagi dengan laki-laki lain, yaitu Jack sendiri. Lambat laun, benih-benih cinta mulai tumbuh di antara mereka. Namun Rose cenderung tidak memperdulikan perasaan di antara mereka yang semakin menebal karena pertunangannya dan juga status sosialnya. Tetapi dengan kejujuran Jack dan besarnya rasa cinta yang dimiliki, akhirnya Rose memutuskan untuk melepaskan semua itu dan menyerahkan cintanya kepada Jack. Nah, ini loh skin yang paling kolosal, skin yang selalu ada di iklan-iklan, yaitu mereka berdua berada di depan kapal sambil membentangkan tangan dan ada suara musik khas dari Celine Dion. Lengkap deh pokoknya. Step up onto the rail. Setelah itu, Rose meminta Jack melukis dirinya dengan hanya menggunakan kalung berlian Heart of the Ocean. Kata hanya itu tidak pakai apa-apa loh. Lukisan yang sama yang ditemukan oleh para pemburu harta karun 84 tahun kemudian. Setelah Jack beres-beres, terus datang bersiap dilukis. Jacknya grogi sampai-sampai salah nyebutin sofa, malah ranjang. Over
couch. Disappoint you, Mr. Bodine. Jack was very... Di saat yang sama, Kapten Edward Jane Smith dan krunya seolah-olah tidak menghiraukan peringatan tentang gunung es yang berada dalam jalur yang dilalui oleh Titanic. Malahan, atas perintah Joseph Bruce Ismay, direktur perusahaan White Star Line, Titanic semakin mempercepat lajunya meskipun pada saat malam hari. Di tempat lain, setelah Rose dilukis, mereka dikejar-kejar oleh Lovejoy yang diperintah oleh Cole untuk mencari Rose sampai mereka bersembunyi di gudang kapal dan melakukan kegiatan aselole di sana. Mungkin mereka berdua kedinginan ya. Ketika itu, dua orang pengawas kapal melihat bongkahan es besar persis di depan jalur Titanic dan memberitahukan anjungan. First Officer William Murdoch memerintahkan kapal dibelokkan ke kiri dan mesin dimundurkan, tetapi sudah terlambat. Semakin dekat, sisi kanan Titanic menabrak gunung es, sehingga menciptakan serangkaian lubang di garis bawah air. 5 kompartemen kedap air kapal bocor, sehingga jelas bahwa kapal ini terancam. Karena kapal ini tidak bisa selamat jika lebih dari 4 kompartemen yang bocor. An iceberg, sir. Titanic will founder. Sementara itu, Cole yang telah mengetahui hubungan antara Jack dan Rose sangat marah lalu merancang jebakan untuk memfitnah Jack, seolah-olah dia yang mencuri berliannya. Setelah Jack dan Rose datang ke kamarnya, Lovejoy menaruh berlian itu di sakunya Jack. Penjebakan itu akhirnya berhasil dan Jack ditahan oleh Lovejoy di dek bawah sambil diborgol. Rose yang tidak percaya dengan kejadian itu masih memikirkan Jack terus-menerus. Singkat cerita, akhirnya Rose dan ibunya naik ke atas koci untuk menyelamatkan diri. Walaupun Rose berpeluang untuk menyelamatkan diri lebih awal dari bencana kapal tersebut, dengan menaiki skoci bersama ibunya, dia memilih kabur dari Cole dan ibunya untuk mencari dan menyelamatkan Jack yang diborgol di tiang di dek bawah oleh Lovejoy. Dengan penuh perjuangan, Rose mencari dan mencari walaupun airnya sudah tinggi, tapi Rose tetap mencari Jack di ruangan dek bawah. Setelah Rose berteriak, akhirnya dia menemukan lokasinya Jack. Di tempat lain, Kapten Edward terlihat syok dan linglung setelah mengetahui bahwa hanya ada satu kapal yang menjawab SOS-nya. Sebetulnya, ketika diketahui Titanic akan tenggelam, mereka mencoba berkomunikasi dengan kapal terdekat. SOS itu hanya dijawab oleh satu kapal yang bernama Capitania dan sekitar baru 4 jam bisa sampai di lokasi Titanic tenggelam. Here in 4 hours. 4 hours? Women and children first. Yes. Di dalam film ini juga terlihat kesenjangan antara si kaya dan si miskin, di mana si kaya yang akan diberikan skoci pertama kali, sedangkan penumpang kelas 3 dikurung dan tidak diberikan keluar. Rose yang disuruh mencari kunci namun tidak menemukannya. Akhirnya Rose keluar dan menemukan sebuah kapak dan mengambilnya. Jack yang awalnya ragu dan akhirnya pasrah membiarkan Rose mengapak borgol itu. Dan ternyata berhasil dong. Padahal itu kalau salah tangannya bisa putus loh. Akhirnya borgol pun terlepas, mereka pun keluar. Dengan keadaan air yang sudah tinggi, mereka mencari jalan lain untuk keluar dari dek bawah. Sebetulnya, selain meminta bantuan melalui kapal terdekat, Titanic juga meluncurkan beberapa roket-roket kecil sebagai tanda SOS. Tapi itu di tengah samudra Atlantik, kapal sudah kayak butiran debu. Di luar, keadaan sudah mulai tidak terkendali karena semua ingin menyelamatkan diri. Banyak yang tidak ingin berpisah duluan, dan ada yang melempar-lempar barang. Terlihat Cole dan Lovejoy yang mencari Jack dan Rose. Ketika sedang mencari, mereka juga merencanakan untuk menyewa polisi agar diberikan naik skoci. Karena memang yang diberikan naik skoci lebih dulu adalah wanita dan anak-anak. Mungkin kalau ada sisa, baru dikasih ya cowok-cowoknya naik lah.
Ketika Pak Polisi menaikkan penumpang ke sekoci, datanglah Mr. Andrews, perancang kapal tersebut, ingin sekoci diisi penuh. Karena Pak Andrew melihat sekoci hanya diisi 20, padahal sebetulnya sekoci itu bisa diisi oleh 75 orang. Tapi Pak Polisi ragu dan takut sekocinya goyang dan jatuh di tengah laut. Di dek bawah kembali ada kericuhan karena orang-orang yang ada di sana masih dikunci. Di sana juga terlihat Jack dan Rose yang sedang mencari jalan keluar. Akhirnya mereka mencari jalan lain dan mendobrak pintu besi itu dengan paksa. Alright. Let's go this way, alright? Come on. Go back down the main step. Open the gate right now. Go back down the main step. Let's go. Di tengah kekacauan yang terjadi, Cole dengan entengnya menyuap polisi agar diberikan tumpangan sekoci. Di sisi lain, akhirnya Jack dan Rose dan kedua kawannya berhasil naik ke atas kapal. Tapi karena keadaan sudah kacau, mereka memutuskan untuk berpencar. Yang paling keren itu adalah pemain biolanya loh. Walau badai menghadang, mereka terus memainkan biola dengan sungguh-sungguh. What's the use? Nobody's listening to us anyway. Singkat cerita, Jack dan Rose sudah berada di depan sekoci, tapi Rose tidak mau berpisah. Mungkin itu yang dinamakan cinta sejati. Dan ketika Cole datang dan merayu Rose bahwa dia bisa naik sekoci yang lain dan Jack bisa ikut bersamanya, Rose pun mau naik. Get the next one. No, not without you. I'll be all right. Both of us. See? She's a good girl, all right? Step lively. You're my little sailor. Keep back. Keep even away. Almost as good as you. Easy now. Rose yang tidak ingin berpisah dari Jack nekat melompat dari sekoci dan bertemu dengan Jack kembali. Kejadian itu membuat hati Cole panas membara. Tanpa pikir panjang dia mengambil senapan dari Lovejoy dan dia menembak mereka berdua dengan membabi buta. Come on! Come on! Come on! Oh, come on! Akibat kejadian itu, Jack dan Rose kembali ke dek bawah untuk melarikan diri. Petualangan mereka berdua dimulai lagi, Bung. Dimulai dari mereka mendengar teriakan anak kecil, dan ketika ingin menolongnya, tiba-tiba Jack dan Rose berhasil naik, tapi dengan pintu terkunci. Untungnya ada pelayan yang membawa kunci mencoba membukanya. Walaupun ada drama kunci jatuh, akhirnya mereka berdua bisa keluar, meskipun dengan keadaan yang sangat-sangat menegangkan. Di luar, keadaan yang sudah benar-benar kacau karena kapal terus-menerus tenggelam. Di saat yang sama, Cole yang sudah tidak diperdulikan lagi dan Tommy temannya Jack harus tewas ditembak oleh Kapten Murdoch. Karena merasa menyesal, akhirnya Murdoch pun menembak dirinya sendiri. No, Will! Cole yang sudah kehilangan arah menemukan anak kecil dan memanfaatkannya untuk bisa naik di atas sekoci. Terlihat beberapa orang yang sudah pasrah akan keadaan bahwa mereka semua akan meninggal. Termasuk kapten kapal Edward J. Smith yang memilih mengurung diri sampai dia tenggelam. Kapal terus-menerus tenggelam setelah Fabrizio tewas dihantam cerobong asap besar. Cole yang bertahan di atas koci dan Jack Rose yang mencoba menyelamatkan diri ke buritan kapal. Ketika mereka sampai di ujung buritan, di mana tempat itu merupakan tempat pertama mereka bertemu, dan akhirnya buritan kapal tegak dan menjulang tinggi. Sehingga ketidakseimbangan berat membuat kapal patah menjadi dua, dan pada pukul 2:20 pagi pada tanggal 15 April 1912, bagian haluan kapal tenggelam sepenuhnya ke dasar laut dan diikuti oleh bagian buritan. Rose dan Jack menjeburkan diri ke laut yang sangat dingin bersama dengan banyaknya penumpang yang lain.
Hanya ada satu lembar papan yang cukup besar untuk seorang yang mengambang tidak jauh dari mereka. Jack menaikkan Rose ke papan itu, menyelamatkan jiwa kekasihnya itu dari suhu dingin yang mematikan. Sementara ia berpegangan di sisi papan untuk memegangi tangan Rose dan menenangkannya. Rose dan Jack bersama dengan ratusan penumpang yang lain menunggu bantuan dari Scotchy yang tak kunjung datang di permukaan air. Ketika petugas di Scotchy memutuskan untuk datang membantu, hampir semua penumpang telah tewas akibat hipotermia. Rose kecewa karena Jack tidak mampu bertahan dan meninggalkannya. Dia mengucapkan selamat tinggal lalu melepaskan jasad Jack yang telah membeku ke dalam lautan. Kemudian Rose memanggil Scotchy dengan sebuah peluit yang selanjutnya datang menyelamatkannya. Penumpang yang selamat di atas perahu penyelamat menunggu selama 4 jam sampai RMS Capitania. Kapal terdekat yang berhasil menjawab dan membalas isyarat radio dari Titanic datang menyelamatkan mereka. Ketika tiba di New York, Rose mengganti namanya menjadi Rose Dawson dan mendapati ia masih memiliki Heart of the Ocean yang tersimpan di dalam saku jas milik Cole yang dipakainya. Rose Dawson. Cerita kembali ke Rose tua pada tahun 1996, di mana Rose pada malam harinya menuju ke buritan kapal dan membuang Heart of the Ocean ke dalam lautan. Di mana tempat tersebut juga merupakan tempat Jack tewas 84 tahun yang lalu. Beralih ke kamar Rose, di sana terlihat foto-foto perjalanan hidupnya, termasuk foto dia sedang menunggangi kuda di Santa Monica Fair, seperti dulu yang pernah direncanakannya bersama Jack. Rose berbaring dan bermimpi dalam tidurnya. Dalam mimpinya, ia kembali ke dasar laut. Di sana Titanic muncul di dalam kegelapan dan segalanya berubah menjadi baru. Seorang pelayan membukakan pintu ke tangga utama, dan di sana terlihat semua penumpang Titanic yang tewas pada malam kecelakaan tersenyum pada Rose. Persis di atas tangga berdiri Jack menghadap jam besar. Tempat mereka berdua juga pernah berjanji bertemu sebelumnya. Jack berpaling dan tersenyum ke arah Rose yang kembali berusia 17 tahun. Dan Rose membalas senyumannya. Selanjutnya mereka berciuman di depan semua penumpang Titanic yang tewas pada malam itu. Setelah mereka berciuman dan semuanya bertepuk tangan dengan bergembira. Terima kasih. Bagaimana itulah tadi review dari film Titanic yang sangat melegenda. Banyak terdapat intrik sosial yang ada pada film ini, dan endingnya juga yang sangat menyayat hati. Jangan lupa like dan komen untuk request film kesayangan Anda. Share dan subscribe jika kalian ingin melihat review film selanjutnya. Terima kasih.